Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 21 November 2023 merupakan peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di hari-hari yang lalu. Hari ini kami ingin mempersembahkan hidup kami sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Bimbinglah kami dengan terang cahaya Roh Kudus sehingga kami dapat menjalankannya dengan baik. Amin. Bacaan dari kitab kedua Makabe, bab 6, ayat 18 sampai dengan 31. Ada seorang ahli Taurat yang terkemuka bernama Eleazar. Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi. Tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Maka ia memuntahkan daging yang haram itu dan dengan rela hati menuju tempat deraan. Memang demikianlah seharusnya tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk dikecap, kendati secara naluriah ia mencintai hidupnya. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Eleazar. Karena itu mereka menyendirikan Eleazar, lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat ia sediakan sendiri. Lalu dari daging itu cukuplah kalau ia pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan demikian, nyawanya akan diselamatkan, dan ia akan diperlakukan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya, bagi kehormatan usianya, bagi ubannya yang jernih dan amat mulia, pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya, dan terlebih pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas ia minta supaya segera dikirimkan ke dunia orang mati saja. Kata Eleazar, "Berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami. Jangan-jangan banyak pemuda kusesatkan oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu, kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tidak mungkin aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang sebagai jantan, aku mau menyatakan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda untuk dengan sukarela mati bagi hukum Taurat yang mulia dan suci itu." Setelah berkata demikian, Eleazar langsung menuju tempat siksaan. Adapun orang-orang yang beberapa saat sebelumnya bersikap baik terhadapnya, sekarang memusuhi dia karena menurut mereka
Eleazar tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah didera sampai hampir mati, Eleazar mengaduh, katanya, "Bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut, dan bahwa aku sekarang menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi dalam jiwa, aku menderita semuanya itu dengan suka hati, karena aku takut akan Tuhan." Demikian Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan keluhuran budi dan sebagai peringatan kebajikan, tidak hanya bagi kaum muda, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah yang menopang aku. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tuhanlah yang menopang aku. Tetapi Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tuhanlah yang menopang aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur, dan kemudian bangun lagi, sebab Tuhan menopangku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Tuhanlah yang menopang aku. Haleluya, haleluya. Allah mengasihi kita dan telah mengutus Anaknya sebagai silih atas dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil
karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak Manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan diri kepada Allah. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Ketika kita mendengar kata dipersembahkan, kita ingin tahu siapa yang mempersembahkan Santa Perawan Maria. Ternyata yang mempersembahkan Santa Perawan Maria adalah kedua orang tuanya, yaitu Yoakim dan Anna. Mereka mempersembahkan putri mereka Maria kepada Allah. Namun, apakah dalam hal ini Maria tidak terlibat? Pastinya Maria terlibat, karena kalau tidak, Santa Perawan Maria menolak, mungkin melarikan diri. Maria ikut mempersembahkan dirinya kepada Allah dan Allah memberkati hidupnya. Dalam bacaan pertama, kita amat terharu bagaimana seorang ahli Taurat, Eliezer, mempertahankan hukum Taurat sampai ia rela menyerahkan hidupnya dengan cara disiksa sampai mati karena dia tidak mau makan makanan yang tidak halal. Demikian juga ketika Yesus menyapa Zakeus di atas pohon, "Segeralah turun, hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lukas bab 19 ayat 5. Zakeus merespon sapaan Yesus dan ia segera turun dan menghampiri Yesus dengan sukacita, bahkan dia akan memberikan separuh dari hartanya untuk orang miskin. Bahkan harta-harta yang ia peroleh karena didapat dari memungut cukai, dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Lukas bab 19 ayat 8. Lewat firman Tuhan yang disampaikan hari ini, ibu bapa, saudara-saudari sekalian, mari kita melihat bagaimana persembahan hidup kita kepada Allah. Apakah kita sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita ketika Allah datang menyapa kita? Atau bahkan kami menyia-nyiakan anugerah kehidupan sehingga tidak ada persembahan yang berarti buat Engkau ya Allah? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih,
Mohon ampun atas segala perilaku kami yang tidak menghargai dan mempersembahkan anugerah kehidupan yang Engkau berikan. Demikian juga halnya ketika seorang Sakius pemungut cukai yang dicap sebagai orang berdosa mendapat sapaan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita menjanjikan hari ini sebagai hari persembahan diri kepada Allah. Mempersembahkan diri berarti hari demi hari kita setia dalam hidup dan panggilan kita masing-masing. Mari kita menjadikan seluruh tubuh kita yang meliputi badan, jiwa, dan roh dipersembahkan kepada Allah, meski kita lemah, berdosa, dan terbatas seperti Sakius. Semoga persembahan diri kita ini berkenan kepadanya. Demikian doa ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.